Construction Projects and Benefits of PMICP Credential yang diadakan oleh Magna TM. Pada malam ini saya perkenalkan, saya Fadil Ramadan yang akan menjadi pemandu acara pada malam kali ini. Untuk webinar malam ini akan ada Pak Wardana Hutasoid, MT, PMP, Prince2, PMOCP, PMICP, dan PMISCP yang akan berbagi terkait dengan benefit dari PMICP Credential dan untuk overcoming challenges in construction projects. Sebelum kita memasuki acara utama pada malam ini, ada link presensi yang Bapak Ibu dapat isi untuk mengklaim free PDU, dapat diisi melalui form yang sudah dikirimkan di Google Chat, Google Meet pada malam hari ini. Baik, sebelum masuk ke acara inti dari webinar malam ini, pada malam ini webinar akan dibuka dengan sambutan dari Ben Brin selaku Global Director of Construction dan Vice President of Asia Pacific Project Management Institute yang akan menyampaikan opening dalam video berikut ini. Hello, my name is Ben Breen. I'm the Global Director of Construction for the Project Management Institute. I'm also the Vice President of Asia Pacific, based in Singapore. But as you can probably see, I'm traveling at the moment and unable to join the webinar. So I wanted to just give you a little bit of background to the PMI construction professional and why it's important. PMI CP, as it's known, was developed really over the last 4 years based on industry feedback that we needed to do something about the inefficient nature of the industry, the fact that it's not very sustainable in its current form. And as you may well know, the construction industry is actually the largest in the world, but it's also the biggest contributor to carbon emissions globally. And it's something that we really need to look at because there is a huge amount of growth expected in the construction industry. And I saw a statistic recently that 75% of the infrastructure that's needed by 2050 has not been built. That's a very scary number. And if you put that into something you can relate to, we need to build the equivalent of the size of Manhattan every single month for the next 40 years. So there's a huge amount of construction that needs to take place. And I think the fact is that the industry is very much in a state of flux. So I've talked about it being inefficient. There is a huge number of people that are retiring from the workforce. And with the industry growing, that just exasperates the problem. So PMI, together with industry leaders from around the world, decided to do something about that. I also believe that Indonesia plays a really critical role here because whilst many of the construction workforce numbers are retiring around the world, Indonesia has one of the largest youth populations in the world and also a large amount of development that's going to take place in the next 20 years. So you're really in a position to capitalize if you have the right skills and the right mindset to deliver projects well. Now, in terms of the progress so far of PMI CP, we've had about 19,000 courses which have been undertaken throughout the past few years. We released the certification just last year, and we've had almost 600 people certified since then. Now, in Indonesia, I think there's less than 10. So, and that includes Pak Wardana. So I think we need to grow the awareness, let people and organizations know the benefits of upskilling yourself and the industry. And that's fantastic. That's why I'm really proud that this webinar is taking place. Thank you to Magna QM for taking the initiative to do this.
I believe it's the first one that we've done in Indonesia. So enjoy the session and goodbye. Baik, Bapak Ibu, demikian sambutan dari Ben Brin selaku Global Director of Construction sekaligus Vice President of Asia Pacific dari PMI. Jadi memang untuk PMI Construction Professional ini masih sedikit di Indonesia, masih ada hanya 10 ya, dan salah satunya ada Pak Wardana yang setelah berada di tengah-tengah kita untuk akan berbagi terkait dengan sertifikasi PMICP dan manfaatnya untuk overcome project challenges. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan oleh Pak Dana, izinkan saya untuk berbagi sedikit terkait profil dari Pak Wardana Husoid yang merupakan seorang senior construction professional dan juga telah meraih sertifikasi PMICP, PMI Construction Professional, dan PMI SCP, Senior Construction Professional, dan mungkin Pak Dana ini merupakan orang pertama di Indonesia ya yang mendapatkan sertifikasi PMI SCP. Selain itu, Pak Wardana juga menjadi tim lead dalam persiapan mempersiapkan PLN menjadi Asia Pacific PMO of the Year pada tahun 2024. Selain itu, Pak Dana juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di PMO Indonesia. Tanpa perpanjang kalam, mari kita sambut Wardana untuk menyampaikan paparannya kepada Pak Dana. The floor is yours. Belum, ya. Oke, terima kasih Pak Fadil. Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Wardana. Saya juga seperti yang dibilang Pak Fadil, saya di construction sudah lebih dari 15 tahun. Terus ini apa yang ketemu sama Mr. Ben itu pada saat final PMO Global Award di Turki, dan kami di situ saya juga udah certified CP dan SCP, dan akhirnya kita ngobrol, ada forum konstruksi juga, dan memang sangat seru ya di forum konstruksi di Turki itu ya, kita ngobrolin tentang bagaimana konstruksi di dunia dan sebagainya. Dan saya mau berterima kasih banget sama Mark Nakian yang udah memfasilitasi ini kayaknya, karena menurut saya kenapa ngambil CP dan SCP dulu pada saat saya ngambil PMP, bagaimana mengalign dengan industri di perusahaan kita. Kebetulan di perusahaan saya adalah ya saya masuk di divisi konstruksi, dan saya di divisi konstruksi, sehingga ya agak bukannya nggak bisa, tapi ya memang cukup challenging gitu. Dan pada saat 2023 itu keluar PMI CP dan SCP, menurut saya itu akan sangat membantu gitu. Dan terus terang di sini saya berterima kasih kepada Bakna untuk memfasilitasi bagaimana CP dan SCP pada saat kita ngambil nanti. Tapi memang untuk webinar kali ini hanya kita akan ngelihat di overview tentang CP aja. Jadi saya juga berterima kasih, kayaknya di sini ada Bu Ayu dari PMI. Terima kasih juga untuk support dari PMI. Oke, seperti yang dibilang Pak Fadil tadi, kita langsung aja ke webinar. Saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan teman-teman sudah melihat ya. Jadi
Sudah kelihatan semuanya? Sudah Pak Dana. Oke. Di PMICP ini atau construction profesional yang dibilang launch-nya di 2023 oleh PMI, dan untuk mengambil sertifikasi ini kita harus ada eligibility-nya, yaitu kita harus 3 tahun di job experience construction di 10 tahun terakhir gitu. Terus ada course modul yang harus kita selesaikan, ada 4 course modul, dan juga exam, di mana examnya itu ada 120 soal dan 230 menit. Jadi teman-teman semua atau Bapak Ibu semua, 120 soal itu kita akan mengerjakan 230 menit itu akan dikasih oleh PMI. Lalu ketika kita sudah selesai 40 soal, ya kita akan di freeze untuk 10 menit. Jadi kalau nanti ujian, jangan terlalu lama untuk 40 soal pertama gitu. Jadi waktu itu sekedar sharing aja, pada saat saya ujian 40 soal pertama itu saya kerjain kalau nggak salah lebih dari, kan harusnya 210 menit itu kan bagi 3 harusnya 70 menit, saya kalau nggak salah 85 sampai 90 menit lah. Jadi 40 soal kedua dan 40 soal ketiga ya lumayan naikin speed lah gitu ceritanya. Dan apa sih course-nya itu gitu ya? Course-nya itu terdiri dari construction project communication, ada interface management, ada scope and change order management, dan contract and risk management. Nah, tiap course itu ada ujiannya, ujian kecilnya. Jadi susah apa enggak, balik lagi kalau misalnya course yang course-nya ini yang nggak sesulit PMICP-nya gitulah ya. Terus setelah 4 course ini selesai, baru kita ujian besarnya. Kalau kita mau ikut lagi di SCP, kita nambah lagi 3 course-nya. Kalau ditanya berapanya, satu course itu around 85 sampai 145 USD. Kalau nggak salah itu, dan cost-nya itu 350 USD. Kalau nggak salah, silakan aja lihat ke pmi.org, jadi tahu berapa sih yang harus kita butuhkan untuk mengambil CP dan SCP ini. Dan SCP itu tambahannya adalah construction performance and material management, ada construction technology and innovation, dan construction execution planning. Jadi teman-teman nggak bisa ya langsung ngambil SCP ya, jadi harus CP dulu gitu baru masuk ke SCP-nya. Nah, ini struktur exam-nya, jadi preparation strategy-nya ya memang harus belajar dari e-learning-nya atau kursusnya, dan itu harus ya kita align-kan dengan industri kita yang kita kerjakan sehari-hari, itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih gampang kita menangkap materinya, karena ya mungkin itu karena persyaratan itu kita harus di construction industry, jadi mau nggak akan sulit kalau misalnya kita nggak align dengan pekerjaan kita ya. Jadi pada saat belajar itu ya baik lagi kita ulang-ulang lagi gitu ya. Kalau saya ulang-ulang lagi, saya coba bikin mind mappingnya dan seterusnya. Terus perlu kita semua tahu bahwa soal-soal yang ini nggak ada soal yang semua soalnya
penerapan semua gitu lah. Jadi tidak ada soal yang langsung gitu ya, direct question gitu kayaknya. Ya pada saat saya sih nggak ada ya. Mudah-mudahan sini mungkin ada gitu ya. Jadi semua tentang penerapan di konstruksi. Soal ceritanya ya lumayan panjang sekali sih memang. Soalnya panjang banget gitu lah. Soalnya panjang banget, bercerita dulu baru dia apa ke pilihan atau opsi pilihannya. Kalau ditanya lebih susah mana PMP dan CP, menurut saya jauh lebih susah CP ya kalau pertanyaannya ya. Oke, apa aja sih yang dipelajari? Yang pertama, effective communication in built environment project. Dan di sini mungkin dari teman-teman waktu belajar PMP selalu dibicarakan bahwa project gagal paling banyak karena komunikasi dan seterusnya gitu ya. Dan ini menjadi apa ya, faktor modul terpanjang di PMICP. Jadi bagaimana komunikasi ini akan mengurangi keterlambatan waktu, biaya, dan konflik gitu ya, menghindari yang namanya reworking dan seterusnya. Terus secara garis besar juga di komunikasi itu kita akan mendevelop communication strategy, mulai dari merencanakan komunikasi, mengidentify stakeholder, kita memilih tools dan tekniknya, sampai mengimplement feedback loops. Di sini di course ini feedback loops ini sangat kalau misalnya kita lihat dari grup-grup PMICP itu ya memang di waktu saya ujian juga banyak sekali soal yang menanyakan tentang feedback loops itu. Lumayan lah keluar soalnya banyak gitu ya. Terus tools yang menjadi sorotan di course ini adalah OBIA. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah nggak asing ya dengan OBIA atau The Big Room itu. Dia adalah salah satu tools yang diinisiasi oleh perusahaan Toyota dari Jepang pada saat pembuatan Toyota Prius. Dan satu lagi PMIS-nya, dan satu lagi toolsnya adalah Project Management Information System. Course kedua adalah Contract and Risk Management. Di sini kontrak ini kan merupakan perjanjian yang mengikat ya secara hukum antara dua pihak. Terus apa yang kita pelajari di sini adalah siklus kontrak tersebut, mulai dari discovery, pre-work, terus ada proposal process, kontrak execution and management, dan kontrak close out-nya. Dan tiap stage ini itu ada dibahas juga. Di discovery kita harus melakukan apa dan seterusnya. Dan selain kontrak life cycle, kita juga akan menentukan atau memilih project delivery methodnya. Kita akan mau bikin nanti project delivery-nya di BB kah, atau design build kah, atau CMAR kah, dan sebagainya. Tapi buat teman-teman yang sangat-sangat sering keluar juga di grup PMICP juga selalu dibilang lebih ke arah di BB, CMAR, dan build of transfer sedikit sama si JOC. Nah ini teman-teman, ini pelajaran ini bagus sekali ya menurut saya, karena terkadang kita juga pada saat penyusunan bagaimana mendelivery project kita pakai
pakai apa gitu ya, kita terkadang oh ini pakai DBD atau pakai DB. Nah di sini dijelaskan itu. Selain itu di sini di course ini juga kita belajar tentang claim management proses, mulai dari prevention, mitigasi, terus pursuing claim dan claim resolution. Ini salah satu yang paling menarik di course ini ya, mungkin karena memang di pekerjaan saya ketemu gitu lah ya, jadi menarik sekali gitu. Terus apalagi yang ada di course ini adalah risk management process and tools. Ini mulai dari mungkin waktu kita belajar PMBOK juga ada siklusnya juga ya, bahwa proses risk management itu mulai dari identification, assessment, analysis, mitigation sampai evaluation. Lalu kita akan di course selanjutnya ada yang namanya scope and change order management in built environment project. Ini scope itu mengacu pada, ya kita tahu sendiri bahwa scope pekerjaan itu mengacu pada pandangan holistik dari awal hingga akhir, atau apa sih yang akan dilakukan dan bagaimana kita, kalau contohnya saya sebagai owner, bagaimana kita mendefine scope itu. Nah, mendefine scope itu CII itu memperkenalkan yang namanya PDRI itu apa fungsinya. Selain untuk mengukur scope, juga kita lebih dapat memitigasi untuk tiap risk yang ada di scope tersebut gitu. Jadi jangan sampai pada saat kita membuat scope itu ya kita harus tahu risknya ada apa pada saat kita bikin scope itu. Nah, tools ini sendiri untuk banyak project type ya. Ada industrial, infrastructure, ada building, ada mining. Jadi PDRI ini kalau teman-teman mau tahu juga, ada juga dari CII, mereka mengeluarkan bukunya juga untuk pembahasan tentang PDRI. Lalu ya di PMBOK juga kita belajar tentang change order, tapi ini lebih deep dive tentang bagaimana prosesnya, mengidentifikasi, evaluasi, approval, implementation, dan documentation. Nah, di sini teman-teman sekalian, bahwa change control board itu juga di situ juga akan dibahas, dan ya sama sedikit lebih dalam dibanding PMBOK. Lalu yang keempat, course yang keempat adalah interface management in built environment. Nah, teman-teman semuanya, bahwa interface ini mungkin kita harus tahu juga bahwa di project itu seringkali scope itu ada dua stakeholder yang berhubungan gitu. Jadi di course ini bagaimana sih kita mengelola komunikasi, dalam hal ini kolaborasi ya, antar hubungan dan deliverable antar stakeholder. Kita akan sedikit di sharing kali ini, kita akan sedikit deep dive di interface management-nya. Jadi yang dipelajari nanti di interface management ini adalah, yang pertama ada interface management in construction project, ada intervention throughout the project life cycle, ada attribute for good interface, ada interface management tools and design processes, ada bagaimana effectively manage interfaces dan capability needed for interface management. Teman-teman, di sini CII juga
sudah menerbitkan kalau nggak salah sudah ada 3 buku tentang interface management guidance gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ngambil course-nya, jadi nanti dia akan ngasih linknya untuk mendownload interface management guidance itu. Terus tools yang dipakai untuk interface management untuk interface management itu toolsnya juga akan dibahas di sana, dan bagaimana kita melakukan maturity level di organisasi kita, atau mengukur maturity level untuk interface management yang ada di proyek. Nah, kenapa sih interface management itu penting ya? Jadi kalau kita tahu interface itu kan titik atau koneksi, ya, titik koneksi yang berhubungan dengan beberapa pihak di project itu. Jadi kalau kita ngomongin di project itu ada hubungan antar pihak itu atau saling ketergantungannya. Ada organisasi, ada klien, ada supplier, ada subkontraktor, dan kontraktor. Nah, di CII itu melakukan survei kepada 45 mega project, dan mereka menemukan bahwa ada 4% yang cost-nya bertambah walaupun sudah melakukan interface manajemennya sudah mature ya. Tetapi yang tidak menemukan, tidak menggunakan interface management itu ya 18% dari 45 mega project itu. Nah, interface management itu menjadi sorotan untuk CII. Terus jadi mereka maksudnya memunculkan disiplin ilmu tersebut gitulah. Terus perusahaan-perusahaan besar juga udah mengadopsi interface management secara formal untuk meminimalkan risiko yang dihadapi di mega project. Terus perusahaan ini juga udah membentuk tim khusus untuk menerapkan prosedur interface management. Jadi mungkin di sini kita bisa sharing ya, Bapak Ibu sekalian ya, yang bekerja di industri construction ya, di construction industry, interface management itu udah sampai kayak gimana gitu ya. Ya nanti juga saya akan juga berbagi juga tentang interface management ini di perusahaan kami. Nah, sekarang ada 3 tipe project interface. Ya, yang pertama ada inter-project interface. Di sini stakeholder yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Jadi ya ini dalam satu stakeholder langsungnya, kayak ownernya ada kontraktor A, kontraktor B, dan kontraktor C, dan seterusnya. Terus ada intra-project interface. Kalau intra-project interface itu adalah interface dalam masing-masing stakeholder itu. Jadi ya biasanya antar kontraktor dengan subkonnya gitu ya. Terus yang ketiga ada extra project interface. Ini yang menurut saya sedikit lebih menantang ya, karena hubungannya adalah dengan organisasi lain yang tidak terlibat langsung,
dalam pelaksanaan proyek. Contohnya kayak izin pemerintahan, izin lingkungan dan sebagainya. Jadi lebih challenging lah untuk stakeholder-nya. Nah, sekarang kita ngelihat dulu bahwa ya saya memperkenalkan dulu apa ada beberapa keywords yang ada di interface management ini. Interface stakeholder itu adalah ya stakeholder yang mempunyai yang saling berhubungan di dalam satu point interface. Jadi let's say ada satu scope itu ada 2 stakeholder di situ, sebenarnya 2 atau lebih ya. Interface point atau interface point itu adalah bagian dari ruang lingkup proyek atau bagian dari scope tadi, seperti yang didefinisikan sebelumnya ya. Terus di mana tanggung jawabnya itu berpindah dari satu stakeholder ke stakeholder yang lain. Terus interface agreement itu adalah ya agreement di interface tersebut, jadi komunikasi formal yang terdokumentasi antara stakeholder yang satu dengan stakeholder yang lain. Terus di situ ada deskripsinya terhadap scope yang diberikan. Jadi ada kayak kan nanti dari stakeholder satu ke stakeholder lain tuh ada kayak pemindahan scope gitu ya. Di situ ada agreement-nya atau ada deskripsinya gitu ya. Deskripsinya, jatuh temponya gitu ya, dan tindakan apa yang harus diperlukan. Dan interface action item atau tugas atau aktivitas yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang didefinisikan. Terus ada interface kontrol dokumen, di sini dokumentasi yang mengidentifikasi atau mengkontrol dari interface itu sudah dilakukan sampai mana, sampai interface tersebut disetujui dan di closing. CII benefitnya apa aja dari interface ini adalah meningkatkan keselarasan antar stakeholder, dia memfasilitasi komunikasi di seluruh proyek, terus meningkatkan visibilitas dan pengawasan waktu dan juga mitigasi risiko yang proaktif. Terus teman-teman semua, terkait ini kita akan masuk ke case study. Sebelumnya yang mau saya tanyakan, ya siapa tahu teman-teman ada yang mungkin mau sharing atau mau ya silakan mau di chat atau open mic-nya gimana, Pak Fadil, boleh nggak? Oke. Kalau mau sharing. Boleh, kalau mau sharing langsung saja untuk Yes. Bapak Ibu open mic sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, apakah pernah ada, ya silakan terbuka untuk sharingnya bagaimana interface management sudah ada, atau karena ya saya juga masih baru juga gitu loh ya, interface management ini masih baru sekali di saya sendiri. Siapa tahu dari Bapak Ibu sekalian sudah ada gitu ya yang melakukan interface management di project atau di organisasinya. Kalau izin tanya boleh, Pak? Boleh, silakan. Tentang ujiannya juga nggak apa-apa juga, atau tentang ininya. Paling terkait interface management ya. Nah, itu Ya, maksud dari interface ini tuh gimana ya, Pak ya? Sorry, gimana maksud dari? Maksud dari interface ini maksudnya sebuah tool untuk memanage gitu atau gimana, Pak? Ya, jadi pengelolaan tiap scope yang ada lebih dari 2 atau lebih stakeholder di scope tersebut. Bagaimana sih kita mengelolanya? Nah, itu interface-nya ya, scope itu yang menjadi interface gitu. Karena ada 2 stakeholder di situ gitu. Mungkin maksudnya contoh gitu Pak ya, ada scope pekerjaan yang oke. Contoh scope pekerjaan nanti kita
paling gampang gini deh, kalau misalnya ada satu building, sering nggak sih teman-teman orang mechanical pipingnya itu nggak pas sama kolom sipilnya, akhirnya pokoknya kalau misalnya di project tuh yang ngalah mah sipil mulu gitu, yang ngalah yang harus dibobok sipil mulu karena pipingnya gitu, karena mereka pun nggak punya komunikasi yang baik, nanti itu bakal bagaimana gitu, walaupun ada gambarnya ya. Nah, scope itu di pembangunan let's say ruangan di administration building, satu ruangan lah misalnya, ya apapun itu ruangannya, dan itu ada sipilnya, ada mechanical-nya, atau ada electrical-nya yang harus akhirnya ada reworking dari pekerjaan sipil atau pekerjaan mechanical-nya yang tadinya piping-nya lurus jadi dibelokin gitu. Nah, bagaimana sih kita untuk mengurangi hal-hal tersebut gitu? Tapi kan tidak hanya sesimpel itu untuk beberapa scope yang lain gitu lah. Oke, Silakan teman-teman yang lain. mungkin ini dulu Pak Dana dari kolom chat ya, ada Pak Denny ini tanya terkait exam. Apakah setiap course itu wajib diambil sebagai prerequisite untuk PMICP atau boleh di skip? Dan yang kedua adalah apakah penyelenggara course yang sama atau hanya di provide PMI saja? Mungkin Pak Dana. Oke, itu harus semuanya. Jadi itu jadi prerequisite, harus semuanya, dan ada ujiannya masing-masing. Harus lulus juga ujiannya, masalahnya gitu loh. Itu yang agak yang jadi tantangan justru satu course ini udah selesai, kita udah belajar nih, habis itu ujian nih, terus ke course 2, ujian lagi course 2, course 3, terus kita ingat-ingat course 1 kita gimana ya kemarin. Nah, itu yang takes time-nya saya di situ. Jadi ya kayak mungkin saya karena bukan pengingat yang baik ya. Jadi apa caranya waktu itu kiatnya untuk mengingat atau biar enggak baca lagi pada saat saya belajar, saya bikin rangkuman, saya menerangi ke diri sendiri dengan rekaman, dengan kalimat saya sendiri, dengan study case yang ada di pekerjaan saya gitu loh. Jadi lebih cepat mengingat kembalinya gitu. Tapi apakah itu harus semuanya lulus baru boleh untuk ngambil PMICP-nya. Jadi enggak langsung 4 itu lulus langsung dapat PMICP, enggak. Begitu kira-kira. Jadi total ada 5 kali ujian ya Pak Dana, yang 4 5 kali kali ujian dengan CP-nya. 4 kali tes untuk course dan 1 kali lagi ujian PMICP-nya. Ya pokoknya yang paling susah mengingatnya kembali lah yang course sebelumnya udah dipelajarin. Oke. Gitu kira-kira. Ini challenge-nya sangat-sangat challenging ya Pak Dana ya. Untuk pelupa seperti saya sih ya. Oke. Baik Pak Dana. Mungkin kita bisa lanjut ya. Ini ada Ibu Desi sudah raise hand. Silakan Bu Desi jika ada pertanyaan. Ya, selamat malam, salam kenal. Terima kasih sekali nih Mas Dana sudah sharing. Tadi kan Mas Dana mungkin menghimbau atau minta open mic gitu ya untuk sharing ya. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya sebetulnya karirnya itu di BP, jadi di oil company begitu, selama lebih dari 17 tahun, tapi saat ini saya sudah tidak di BP. Jadi ketika bicara interface ini sangat menarik karena ternyata saya melihat ini dibakukan gitu. Jadi karena waktu itu saya terlibat, saya backgroundnya adalah planner ya, integrated planner gitu. Jadi kita adalah yang membuat planning dan scheduling, di mana ketika ada satu project, capital project kita pembangunan kilang LNG di Tangguh waktu itu, kita adalah dari tim project
Kemudian kita masuk ke area yang memang di Tangguh, di Bintuni, itu sudah ada operasional 2 kilang LNG. Jadi kita akan membangun yang ketiga. Nah, jadi waktu itu memang yang sering menjadi isu itu banyak, memang biasanya nanti ketika tie-in point itu ada interface ya, tie-in point battery limitnya itu di mana, jadi orang project sampai di mana ngerjainnya, kemudian yang menyambungkannya dengan existing proses itu siapa gitu. Cuma yang paling saya ingat adalah waktu itu sering kisruh dan sering ribut dengan teman-teman operations adalah akses masuk gitu. Jadi akses masuk ke lokasi karena memang kita itu remote area di Teluk, di Bintuni itu menggunakan jetty yang saat itu belum ada jetty yang dedicated untuk construction. Jadi ini seru gitu ceritanya. Jetty-nya itu dipakai untuk orang-orang operation, teman-teman crew boat, maksudnya boat crew changing gitu ya, karena mereka 2 minggu gitu mereka rotasi. Kemudian juga misalnya kayak ada bawa logistik, makanan segala macam, karena kita memang campnya itu ring fence gitu, jadi nggak bisa sembarangan orang masuk gitu. Nah jadi bisa dibayangkan tuh kita nih tim-tim project masuk aja susah banget gitu. Jadi waktu itu kita masih meraba-raba gimana sih gitu, walaupun memang kita udah sering waktu kita di West Java juga sering kayak gitu. Cuma karena ini lokasinya remote, ya kalau ada apa-apa kan jadi standby gitu ya. Vessel tuh standby-nya udah berapa? Udah bawa kontraktor, udah bawa segala macam modul-modul atau apa barang-barang, equipment, alat berat gitu. Terus harus nyangkut di Lamongan, nggak bisa masuk, segala macam itu jadinya mahal. Jadi kita tuh berantem, makanya tadi terima kasih banget nih saya di-sharing karena waktu itu kita ngelakuin tanpa mungkin tahu ya, tapi kalau saya ngelihat lagi ke belakang ternyata kita udah melakukan gitu apa yang disebut dengan kita mengidentifikasi nih poin-poin interface-nya apa aja sih yang menjadi isu gitu kan ya. Satu tadi misalnya kayak si jetty-nya gitu. Terus agreement-nya apa kita dengan orang operations, karena memang dari sisi operation pasti mereka nggak mau untuk down gitu ya, nggak mau untuk diganggu karena memang produksi LNG adalah yang menjadikan revenue untuk company dibanding new capital project gitu. Jadi emang mereka tetap harus ada prioritas. Tapi kan tentunya kita juga ada janji ke government bahwa project kita on time gitu. Jadi ini harus ada agreement-nya, skala prioritasnya seperti apa dan kita breakdown gitu. Jadi bukan hanya di high level tapi breakdown ke WBS-nya. Jadi apa kalau begini yang menjadi prioritas yang mana, terus nanti pengambilan keputusannya kemana, terus prosedurnya seperti apa gitu. Nah kemudian barulah kita lihat, oh ternyata ada hal-hal yang masih belum clear. Nah itu kita jadikan action item dan kita sepakati, kita tuh bahas setiap, jadi kayak kita pakai jendela gitu mas sharingnya. Jadi misalnya gini, kontraktor kita sebelum masuk tentunya akan bikin like 4 week look ahead gitu ya, bahkan 2 months look ahead akan seperti apa mobilisasi mereka ke sana. Kemudian menjelang mendekati itu akan di breakdown lagi menjadi 2 weeks look ahead, detail, pergerakan berapa vessel yang masuk, berapa orang, skopnya apa dan sebagainya. Jadi semakin mendekati itu semakin detail, kita bikin kayak prosedurnya gitu mas gitu. Jadi semakin detail bahkan nanti sampai ke jam-jaman gitu. Karena emang nanti begitu udah ke jam kita pecah-pecah jadi pakai work package, dan work package-nya nanti ada permit-permitnya sendiri yang harus di-accept oleh orang operations gitu. Jadi waktu itu sih kayak kita create aja sendiri, nggak terlalu ngikutin gini-gini, cuma pakai logic aja gitu ya. Plus juga namanya di BP sih syukurnya memang masing-masing misalnya kayak project memang kita punya prosedur sendiri. Nanti orang operation punya prosedurnya sendiri. Nah ini ya kadang-kadang bentrok. Nah ini kita cari jalan tengahnya gitu. Jadi pas lihat ini menarik ya gitu, terus saya baru tahu nih ada ujiannya juga gitu, kayaknya tertarik sih sebenarnya gitu. Jadi senang banget udah sharing karena kayaknya ini jauh menurut saya jadinya kayak spesifik ke project nih dibanding yang PMP ya kayaknya ya. Kalau saya ngeliat gini kayaknya jadi inget pekerjaan yang emang hari-hari kita lakukan gitu mas. Thank you mas, gitu aja sharingnya. Thank you Mbak Desi. Nanti kalau masalah Bintuni saya udah 3 kali ke sana juga dan saya tahu proyek Tangguh itu. Jadi nanti kita bahas lagi tentang Bintuni biar kita lanjutkan lagi. Gimana? Sudah ada yang di hold dulu ya Mbak Desi untuk bagaimana saya menanggapinya ya. Boleh. Ada lagi kita langsung dulu atau bagaimana? Mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Pak Haryo sebelum kita lanjut ke case tadi Pak Dana. Monggo Pak Haryo
Jika ada pertanyaan. Oh, nampaknya belum ya. Di lower ini tangannya di batal. Nampaknya mungkin Pak Dana bisa lanjutkan ke case tadi saja. Terima kasih. Oke, kita ke case study. Maaf Pak, ini ada Pak Haryo nih. Pak Haryo. Iya, sorry tadi kepencet. Oh, Iya. kepencet. Ya. Makasih untuk kesempatannya. Jadi mengenai interface management ini salah satu memang yang belum cukup baik lah, tergarap lah ya. Yang selama ini kadang-kadang menjadi slack lah ya antara parties yang involved within the project gitu ya. Yang mau saya tanyakan tuh sebenarnya gini ya. Kalau kita baru bicara interface itu pada saat konstruksi, apalagi untuk mega scale project ya, di mana long lead-nya itu sangat panjang ya untuk procurement lah gitu ya, untuk melakukan engineering gitu. Saya cuma pengen menanyakan aja bagaimana best practice daripada interface management ini. Satu adalah siapa sih yang sebenarnya responsible untuk melakukan yang namanya interface management ini, karena point of view-nya kontraktor pasti beda dengan point of view-nya owner ya. Kadang case-case interface ini bisa dieksploitasi menjadi sebuah peluang-peluang mengajukan yang namanya counter claim ya, apabila dia tidak cukup clear di awal. Karena ketika nanti interface itu akhirnya buntu, tidak bisa dilanjutkan, pasti nanti impact terhadap yang namanya resource di lapangan ya, idle dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana caranya kita menangani masalah interface management ini secara terstruktur sehingga harapannya secara pekerjaan ini sendiri interface ini sudah bisa dideteksi sejak awal gitu. Jadi jangan sampai kaget-kaget gitu ya. Jadi mau konstruksi ternyata katakanlah kalau kita bicara piping yang mau nyambung gas, oh ternyata lens-nya belum siap, misalnya meteringnya belum siap gitu ya. Nah ini gimana sih caranya in terms of project management dari sisi interface ini bisa termanage dengan baik gitu. Kira-kira apa best practice-nya atau kiat-kiatnya seperti apa sih supaya interface ini bisa tertangani dan terencanakan sejak awal gitu di dalam eksekusi proyek gitu. Itu mungkin pertanyaannya. Makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Aryo, ini menarik sekali pertanyaannya, tapi sabar dulu, kita hold dulu di record sama Pak Fadil biar ini nanti ada contohnya juga di case tadi sama Bu Desi, di hold dulu, kita lanjut ke case tadi, semoga bisa terjawab. Kita lanjut ke case tadi ya. Sekarang case tadinya gini. Proyek pembangunan infrastruktur ada klausul kontraknya seperti ini. The contractor shall give the owner timely notice in writing on the date after which he will be ready to make the test on completion, which may be individual test or performance test. The test shall take place within 10 days after state date. Jadi state date itu jadi maksudnya di project ini dari ini ya di bawahnya bahasa Indonesianya. Di project ini ada dari case itu ada 4 stakeholder: owner, kontraktor, construction supervisor consultant, construction supervisor consultant, dan commissioning consultant. Poin 3 dan poin 4 ini adalah owner representatif. Artinya pada saat pekerjaan kontraktor selesai, supervisor construction supervisor yang merupakan owner representatif akan ngecek pekerjaannya. Jika pekerjaannya oke, dibilang oke, sini sudah required, dia akan ngasih ke orang commissioning consultant. Keduanya ini kan menjadi representatif owner ya. Jadi akan dikasih ke si orang commissioning. Tapi ya maksudnya itu 10 hari. 10 hari sebelum melakukan commissioning. Yang terjadi
kriteria dari construction supervisor consultant ini berbeda dengan kriteria dari untuk melakukan commissioning. Ya memang jadi lah ini ownernya gimana sih, kontraknya gimana? Kontraknya itu kamu di kontrak itu tidak sedetail itu ceritanya. Nah ini yang jadi perdebatan di lapangan. Akhirnya takes time nih. Karena basic communication-nya, baskomnya itu kontraktor harus menyuratinya ke owner. Jadi kontraktor nyurati ke owner tentang supervisor tentang kekurangannya misalnya ya. Terus owner ngasih ke construction supervisor consultant, terus balik lagi supervisor consultant akan ngebalas balasannya owner akan meneruskannya ke kontraktor. Jadi kayak gitu. Ini ngomongin basic communication-nya aja itu. Tapi permasalahannya kriterianya itu ditemukan ketika mau diserahkan, ketika interfacing itu ya itu kan dari owner dari stakeholder satu ke stakeholder yang lain. Jadinya takes time. Nah, apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Ya, sebaiknya adalah kan tadi kita udah ngomongin interface agreement ya. Jadi antar stakeholder. Nah, itu interface management itu dilakukan bukan pada saat construction, bukan pada saat maksudnya kalau kata Bu Desi tadi, jangan kayak madam kebakaran pas ketemu, oh ya ini interface-nya baru ngasih gitu. Enggak gitu. Jadi justru pada saat fase kita melakukan desain, kita pada saat fase planning gitu. Apa dampaknya? Ya kita reward-nya ada pekerjaan yang harus dilakukan kembali, ada perbaikan sana sini, akhirnya delay time-nya mungkin yang katanya tadi 10 hari sebelum itu ya mungkin akan lebih banyak. Terkadang ada yang bilang akhirnya si owner datang, kita ngelihat apakah secara konstruksi secara commissioning apakah ada persyaratan, misalnya persyaratan minimal untuk melakukan commissioning. Apakah persyaratan minimal itu cocok? Contohnya nih, jalan keluarnya persyaratan minimalnya sudah dibolehkan. Akhirnya si orang commissioning bilang persyaratan minimalnya ini ya. Oke, ketika persyaratan minimalnya sudah rilis dan sudah disetujui bersama-sama, tetapi si commissioning akan mencatat sebagai mirror pending item. Harus dikerjakan lagi kan nanti? Ya harus dikerjakan lagi. Takes time ya? Ya itu takes time. Ini dampak. Ya maksudnya kalau misalnya waktunya bertambah, maksudnya waktunya delay yang pasti kan ada kompensasi cost di situ ya. Itu case study pertama yang stakeholdernya, kalau kita lihat stakeholdernya adalah stakeholdernya yang inter-project interface. Sekarang kita lihat extra project interface. Bagaimana case study-nya? Ini adalah pembangunan Sutet 275 Cafe. Saya sudah mengundang bapaknya di sini. Ini case study-nya seru ya. Sutet ini akan melewati atau crossing jalur kereta api gitu. Nah, kalau kita nggak melihat dan nggak tahu stakeholdernya siapa, nggak tahu kita apakah ada interfacing di sini antar stakeholdernya, kita kan ngiranya Sutet itu tinggi banget tuh. Emang ngaruh sama kereta? Maksud ini keretanya ya maksudnya
ketinggian kereta seberapa sih gitu. Kalau misalnya kita izin, mikirnya kan, kalau misalnya izin mending pas bangun aja gitu dengan orang sekitarnya, kita mau izin ya Bapak Ibu kan sudah lahannya sudah dibebaskan, tapi mikirnya ini kereta tuh lebih rendah gitu. Nah, ketika mulai membangun yang terjadi adalah dan sekali lagi mungkin kebutuhan izinnya yang nggak perlu formal lah kepada kepala stasiun aja kayak atau enggak pada KAI aja bahwa kita mau membangun loh di sekitar situ. Sorry. Dan ternyata nggak segitu gampang ya. Satu lagi case tadinya tentang SUTT juga. Dia nyebrang sungai. Karena kalau kita berpikir ya kan, ya ini dia kan nggak di dalam sungai gitu ya, maksudnya nggak di atas sungai juga gitu. Dia crossing sungai, lahannya sudah dibeli, lah ya kok stakeholdernya paling pemilik lahan aja gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi tidak seperti itu. Pada saat crossing jalur kereta, dan kita harus ketemu dengan, kita harus ekspor dulu nih ke KAI-nya, PT KAI, terus kita ada di situ Balai Teknik Perkeretaapian. Kenapa Balai Teknik Perkeretaapian? Supaya dia mau ngelihat requirement-nya gimana. Requirement untuk pembangunan itu akan terjadi apa terhadap operasional kereta api. Terus kita harus diskusi tentang desainnya. Terus kita harus melakukan permohonan crossing dulu ke Kemenhub Dirjen Kereta Api. Terus penyelesaian penerimaan negara bukan pajak juga harus izin. Setelah izin keluar kita balik lagi koordinasi dan seterusnya sampai pada saat pelaksanaan kita harus koordinasi juga dengan pihak stasiun terdekat. Yang pertama kita berpikir bahwa ya udah pas lagi mau mulai kita melakukan koordinasinya dengan pihak stasiun terdekat aja. Jadi ternyata step-nya enggak semudah itu. Ternyata step-nya enggak cuma mau ngomong ke orang minta izin, ya kalau nunggu gitu ya, bilang kita mau bangun gitu ya. Ya kan ini tinggi banget jadi nggak bakal ganggu. Terus transferring material juga nggak akan mengganggu kok. Transferring material power dari workshop ke lapangan nggak akan mengganggu. Ya ternyata enggak. Dan di crossing sungai, di jalur kereta ini jelas bahwa stakeholdernya yang tadi kita kira hanya kepala stasiun setempat, ya ternyata ada Balai Teknik Perkeretaapian dan seterusnya gitu. Dan requirement itu perpindahan maksudnya stakeholder itu peraturan yang ada di situ ya itu harusnya kita siapkan di planning. Lalu crossing sungai. Ini ada survei hidrologi, ada melakukan batimetri dan sebagainya gitu ya. Expose di Departemen Perhubungan Laut, terus Juknis ke Hupla juga, ada verifikasi lapangan, ada pengajuan rekom ke KSOP Hupla, Distrik Navigasi, Otoritas Bandara, bayangin ada Otoritas Bandara juga, terus ada mendapatkan rekomendasi dari verifikasi dari setelah verifikasi lapangan itu. Terus kita melakukan rekom clearance ke Direktorat Navigasi, kita harus tahu dokumen Permen 129 2016 dan sampai ke perubahannya 2021, pengajuan ke Hubla sampai diizin itu terbit. Bapak Ibu sekalian, bahwa hal ini jadi memakan waktu karena kita baru tahu yang namanya peraturannya. Dan pada saat requirement-nya itu, requirement dari pembangunannya itu harus disetujui dengan peraturan-peraturan yang ada, ya peraturan lingkungan gitulah ya, dan sebagainya. Itu yang tadi kita
bahas bahwa ada ekstra, ada intra, ada ekstra itu. Nah, ini yang termasuk ekstra dan itu takes time. Berapa lama mungkin nanti coba kalau kita lihat apakah sudah, seingat saya sudah ngajak juga Pak Yanwar, ada Pak Yanwar. Nah, Pak Yanwar harusnya ada di sini. Nah, ini berapa lama delay-nya? Ya lumayan lah untuk yang harusnya yang harusnya bisa diselesaikan kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya ya. Atau kita tahu aturannya dan kita menyiapkan kriterianya atau deskripsinya di interface dokumen itu. Ya di situ dibilang di interface agreement itu. Jadi sama-sama requirement dari scope yang akan mau dikerjakan itu dan stakeholder-nya siapa aja. Gitu. Terus kayaknya Pak Yanwar nggak datang ini. Nah, bagaimana proses interface management itu? Yang pertama adalah kita melakukan identifikasinya. Nah, langkah identifikasi ini mencakup untuk identifikasi sebanyak mungkin interface yang ada di dalam project. Terus, melakukan identifikasi itu biasanya kita membutuhkan expert. Kita butuhkan expert. Kapan kita melakukan identifikasinya itu? Menggunakan sumber-sumber memakai apa kita mendokumentasinya? Sumber-sumber dokumen seperti desain, terus WBS. Tadi dibilang Mbak Desi juga, ya itu betul. Dari WBS kita sudah mulai itu melakukan identifikasi stakeholder mana yang maksudnya stakeholder mana yang akan berpengaruh di dalam satu poin atau di interface poin itu. Terus dokumen kontrak itu dan spesifikasi proyek kita sendiri. Yang kedua, interface documentation itu mendefinisikan informasi yang ada di informasi yang relevan di dalam sebuah dokumen yang formal. Kalau misalnya tadi case yang pertama di supervisi konstruksi itu, pertama-tama seharusnya sudah sama nih kriterianya, itu harus dapatnya yang seperti ini gitu, supaya jangan ada pengulangan, ada penambahan pekerjaan apa dan sebagainya pada saat diserahkan. Ya dari pertama sudah tahu siapa interface-nya, baru ya kita melakukan interface transferring, maksudnya adalah menyerahkan dokumen tersebut ke stakeholder atau ke pihak yang terkait. Lalu kita melakukan interface communication, jadi mengkomunikasikan isi dokumen tersebut dan menyetujuinya. Kan mungkin saja ada di dalam dokumen itu kriteria-kriterianya itu bisa saja ditambahkan, bisa saja dikurangi gitu dan seterusnya ya. Dan bagaimana kita melakukan monitoring on controlling-nya? Itu yang tadi kalau teman-teman yang disebutkan sebelumnya bahwa ada interface control document. Di situ bagaimana kita mengkontrolnya atau bagaimana kita memonitornya. Jadi tahu gitu di interface documentation itu kan juga ada yang namanya deadline-nya, ada karakter atau kriterianya itu apaan aja. Jadi di monitoring on controlling itu yang mungkin menjawab pertanyaan terakhir bahwa bagaimana kita melakukannya. Ya kita lihat dulu dari WBS-nya itu penyelesaian untuk interface-nya itu berapa lama.
dan bagaimana kita mengkontrol itu dari interface itu. Karena ada deadline-nya untuk penyelesaian pekerjaan tersebut. Gitu. Sampai kita akhirnya interface closing atau berita acara penyelesaian. Berita acara, nggak hanya berita acara penyelesaian ya ini ya. Jadi ada aja seperti ya akhirnya izinnya keluar. Itu kan salah satu contoh bahwa sudah segala sesuatunya udah close gitu. Close dalam arti ke stakeholder yang satu nih, ke kementerian, kemana-mana itu sudah dan akhirnya bisa membangun. Dan bayangkan kalau kita delay, bayangkan kalau kita tidak mempertimbangkan waktu tersebut, itu pasti akan maksud kalau di schedule ngomongnya itu akan menendang ke yang lain gitu, akan delay kemana-mana gitu. Nah disitulah ketika ada misalnya di sini nih Bapak Ibu sekalian ada tower keberapa TT berapa itu ya. Ini di sini juga ada tower 15 dan tower 16. Ketika tower 15 dan tower 16 pada saat kita melakukan gampangnya di WBS-nya lah, di work breakdown structure-nya di WBS-nya kita input di situ berapa lama yang harus dilakukan dan kita sudah melakukan identifikasi terlebih dahulu dan mengidentifikasikan stakeholder-nya siapa. Ya lamanya waktunya mungkin akan jauh lebih ya tidak delay, tidak seperti yang terjadi kalau kita ketemunya pada saat kita mau melakukan. Itu interface management process. Dan terus sekarang kita ke dulu. Terus kita bagaimana CII itu memiliki atau mengeluarkan maturity model untuk interface management ini. Jadi mereka memakai pendekatan yang terstruktur untuk menilai dan mengimplementasikan interface management untuk project. Jadi ada apa itu di pendekatannya apa? Ada business processes, ada enabling tools and system, qualified people and practitioner, dan sustaining culture. Di proses bisnis ini adalah cara di mana IM, interface management diimplementasikan pada project. Ya biasanya sih didokumentasikan di dalam proses dan prosedur tingkat perusahaan atau tingkat proyek. Terus enabling tools and system, bagaimana alat dan sistem untuk mendukung proses interface management yang diimplementasikan. Terus qualified people and practitioner atau orang yang mempunyai yang qualified di atau practitioner di interface management itu orang-orang yang terampil lah ya, yang dibilang ya, dan berpengalaman yang melakukan bagaimana melakukan efisiensi terhadap mengefisienkan interface management di pada sebuah proyek gitu. Terus kalau sustaining culture mungkin ini kita ngomongin budaya yang berkelanjutan, bagaimana organisasi dan perilaku yang berkelanjutan untuk interface management gitu. Jadi maksudnya kita enggak ketemu lagi, kita sudah interface management itu sebagai budaya di sebuah project gitulah gampangnya. Untuk melakukan eksekusi project, interface management itu sudah dipertimbangkan dari awal. Sedini mungkin sudah menjadi culture. Terus tiap maturity model ini ada, kalau CII bilangnya ada 5 level, tapi stage-nya mulai dari 0. Tahap 0 ini titik awal bagi organisasi yang baru mulai menerapkan, sampai ke tahap 4, di mana IM itu sepenuhnya sudah diterapkan di seluruh organisasi pada proyek yang sesuai gitu. Nah, tahap ini juga
tahap ini juga dilihat sebagai perkembangan dari interface management yang enggak formal, yang tidak formal sampai yang formal. Jadi ngelihatnya dari tidak formal sampai ke formal gitu ya. Itu tahapnya. Nanti pada saat belajar Bapak Ibu sekalian jangan sampai agak bingung nih. Dia bilang di pelajaran itu kadang dia bilang level 1 atau pokoknya levelnya itu 1 sampai 5 itu sebenarnya stage-nya 0 sampai 4. Tapi kalau saya lebih gampang 0 sampai 4 karena mikirnya 0 itu pada saat organisasi baru sadar gitu ya dengan interface management ini. Ya contohnya gini, ini kalau dibahas semua nih panjang nih, tapi saya akan coba meringkas saja. Seperti tahap untuk yang pertama adalah tools and system. Ini kita lihat ya. Kita lihat ada tadi ada business process, enabling tools and system dan sebagainya. Kita lihat enabling tools and system yang support IM proses itu di tahap 0 yang kita masih menggunakan cara tradisional untuk melakukan komunikasi interface-nya itu dengan pakai email, pakai ya mungkin mengingatnya pakai ada list gitulah ya, ada list yang bukan list, mengingatkannya nggak pakai tools gitulah ya. Di stage pertama ini manually track agreement dan action itemnya itu pakai spreadsheet atau database. Terus sampai keempat ketiga menggunakan sistem yang sepenuhnya otomatis, dan sampai di 4 adalah menggunakan sistem yang otomatis dan berbagi data dengan maksudnya sharing data ini kayak dia tuh inline sama schedule project, change managementnya. Ya change management mungkin kayak begini ya, kalau misalnya ada perubahan terhadap stakeholdernya atau perubahan terhadap peraturannya, lebih kalau yang saya alami adalah bagaimana kita melihat itu sebagai apa yang harus dirubah ketika kita mengelola interface itu. Either yang dirubah timnya kah atau yang itu yang saya lihat ya. Dan bagaimana dia align terhadap risk manajemennya gitu. Jadi tadi proyeknya Mbak Desi juga kalau misalnya pada saat dia bilang pipingnya apa dan sebagainya itu nanti hubungannya tuh pasti kemana-mana tuh. Nah di stage 4 ini ya dia sudah tools itu udah ya langsung ke project schedule-nya dan sampai change management atau risk management-nya. Itu itu stage-nya gitu ya. Terus stage yang kedua adalah stage of maturity untuk business process. Nah, business process ini bagaimana penerapan yang dalam project-nya biasanya catat dalam proses dan prosedur di tingkat perusahaan atau project. Kita sudah bahas itu. Di tahap 0 itu menggunakan proses yang dibuat khusus untuk project tersebut. Jadi belum makin ke sana kan kalau misalnya mungkin tahap 0 ini tadi yang di-sharing Mbak Desi itu. Oh iya ini ada nih. Nah ini akhirnya kita melakukan specific coordination dan seterusnya sampai kita yang contohnya tahap 1 mengadopsi praktek terbaik kayak best practice dari industri lain. Terus kita pakai best practice industri lain yang panduannya itu interface management guideline gitu yang dari CII, atau pakai sumber lainnya juga nggak apa-apa. Yang pasti kita intinya kita mengadop best practice dari industri lain gitu, dari perusahaan lain. Sampai ke tahap 4 yang kita mengintegrasikan proses interface management itu dengan proses work lainnya kayak jadwal project-nya, biaya, terus risk-nya dan sebagainya. Terus di maturity for qualified
people and practitioner. Ini mulai dari kita orang atau praktisi yang qualified ya. Terus mulai dari tahap 0, koordinator, misalnya koordinator aja gitu yang dikasih gitu ya, yang ngatur masalah itu, sampai di tahap yang tahap atau stage 4 bahwa kita ada jalur karir di perusahaan itu untuk mengembangkan atau melatih supaya menjadi interface manager gitu ya. Interface manager di masa depan mungkin divisi kali ya, atau satu divisi yang mulai dari interface supervisor atau interface ya apalah itu namanya, dan dia sudah di perusahaan itu atau di organisasi itu sudah punya career path. Terus ada stage maturity for sustaining culture. Bapak Ibu, yang ini ada juga dibahas, tapi kenapa 3 yang mau saya berikan dulu, karena CII mengeluarkan Project Interface Risk Impact. Setelah kita tahu nih, kita udah ada di mana, kita udah tahu organisasi kita di mana sih di interface management, ya mungkin ya contohnya udah di 4 semuanya nih, atau udah di 3 semuanya, atau bagaimana, biar kita ngaca dulu di mana nih kita organisasinya gitu. Organisasi kita udah sampai mana terhadap untuk project dan interface management itu sudah di-apply sampai mana gitu. Di Piri Matrix ada di sumbu X-nya itu ada project or business impact, di sumbu Y-nya ada project interface or complexity risk. Di Piri Matrix ini dibilang adalah panduan pengambilan keputusan yang levelnya tinggi ya. Yang levelnya tinggi, panduan ini ngebantu untuk profesional project itu untuk menentukan seberapa banyak interface yang ada di, dan berapa tingkat kompleksitasnya. Itu hubungannya juga dengan dampak dari project tersebut di organisasi. Terus setiap sel Piri Matrix ini berisi beberapa faktor. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ada interface manager. Interface manager adalah tadi kita lihat maturity level di qualified people. Interface ini semua sama nih di sel-selnya ini ada interface manager, ada interface management spreadsheet, interface management commercial software, interface spreadsheet dan interface management commercial software itu ada di enabling tools and system, dan integrate with schedule, change management, risk management itu ada di business process. Jadi makin kalau impact-nya tinggi dan risk-nya tinggi, jadi kita nggak boleh pakai spreadsheet. Ini panduan dari CII. Loh, kalau kita pakai interface management commercial software, tapi kita masih ada di yang pertama. Kita harus bagaimana caranya supaya kita semakin baik untuk menggunakan stage 4 ini untuk tools and system. Jadi kalau kita menggunakan tradisional, yang disarankan adalah jangan pakai spreadsheet kalau impact-nya tinggi dan kompleks. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bisnis project itu mempunyai tingkat impact yang tinggi, itu ada di project kita masing-masing. Ya, kalau misalnya apakah di CII ada panduannya? Ada, tapi di CII pun dibilang bahwa
balik lagi bagaimana impact-nya terhadap organisasi kita. Tapi di complexity risk ada yang namanya ICAT atau ICAT, Interface Complexity Interface Complexity Assessment Tool. Jadi bagaimana kita untuk mengetahui tingkat complexity risk ini, tingkat complexity risk ini. Bagaimana caranya? Kita menggunakan ICAT. ICAT itu kayak termometernya gitu. Jadi dia penilaiannya ini cuma ada 15 pertanyaan. Di CII itu dikasih, dia berbentuk Excel, 15 pertanyaan dari sekompleks apa. Apakah itu kalau pertanyaan, wah itu pasti benar sama proyek kita, ya at least itu bisa menjadi panduan. ICAT yang diberikan CII bisa menjadi panduan sampai di mana kita interface or complexity risk-nya. Dia dari 0 sampai kan 0 sampai 2 ya, itu low, medium, high. Kita sendiri yang meranking. Ketika kita sudah mendapatkan mendapatkan complexity risk-nya, kita bisa melakukan atau pendekatannya kita mau pakai apa. Apakah nggak perlu interface nya. Kalau list formal kita dapat yang low gitu ya, di sel paling kiri, yang paling bawah, ya kita nggak perlu pakai interface manager. Interface management spreadsheet-nya ya bisa, boleh iya, boleh enggak juga. Terus kita nggak perlu yang pakai nama, kalau setengah itu recommended. Ya, kalau bulat penuh hitam, highly recommended. Jadi interface commercial software ya nggak perlu lah orang nggak usah pakai software yang gimana. Kalau softwarenya sih sudah banyak ya di luar sana. Apakah saya sudah pernah pakai? Saya belum pernah pakai. Jadi makanya ini menarik sekali gitu ya, menarik sekali dan bisa dieksplor lebih gitu ya. Jadi dari Pirimetrics ini kita bisa ngelihat di mana sih tadi yang harus kita naikkan ke stage berikutnya gitu loh. Itu menjadi guideline-nya. Oke, untuk Pirimetrics ini juga teman Bapak Ibu bisa ngelihat di CII itu di Interface Management Guideline di yang kedua kalau nggak salah deh. Kayaknya referen kayak buku keduanya kali ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita menerapkan kapan kita melakukan penerapan interface management di cycle project kita. Di sini di yang paling atas warna biru ya, paling warna biru dan yang hitam adalah warna biru adalah fase kitanya ya, fasenya mulai dari visibility, dari konsep, detail scope, detail design, procurement gitu, construction, terus di sini establish project. Di front end planning phase ada establish project viability, itu ada develop project organization, kita udah mengidentify key stakeholder dan kita nge-develop WBS. Nah, ini align, establish, soft interface, relationship. Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau ngelihat dari tipenya ada soft, ada hard interface. Kalau soft interface itu hubungannya tidak fisikal aja, kayak knowledge, kayak ya knowledge kayak bukan kayak titik yang tadi kita bahas gitu, kayak ada
ada scope-nya, ada ruangannya, ada tempatnya enggak. Terus identify top level IPs, bikin web-based package. Ini yang kita bilang bahwa secara overall kita bisa ini dibilang sama CIA bahwa pada saat kita implement interface management itu sedini mungkin, bukan pada saat kita melakukan konstruksi. Di guideline-nya ada, ini nanti akan satu-satu apa aja sih lainnya, identify top level IPs bikin web-based package dan seterusnya. Ini dibahas dan mungkin kalau ngebahas ini bisa 2 jam sendiri. Jadi seperti ini gambarannya untuk project level implementation untuk interface management. Mungkin dari saya untuk pemaparannya sampai sini kita ada setengah jam ya. Jadi kalau tadi pertanyaan, balik ke pertanyaan Mbak Desi dulu, semoga masih ada Mbak Desinya, bahwa betul sekali Mbak bahwa di Bintuni itu kan, Bintuni itu apa ya, saya kesana 2 kali, ini cuma ini aja, cuma sharing aja, dan itu adalah pengalaman pertama, pengalaman paling lucu pada saat ke Bintuni. Saya ke sana, tanda yang pertama saya dapatkan adalah gambar ada plang, hati-hati ada buaya. Waktu itu saya ke sana di 2015. Anyway itu cuma buat itu aja. Pada saat Bu Desi ngomong Bintuni, jadi yang saya ingat itu palang hati-hati ada buaya gitu, karena memang ternyata ya lumayan ya challenging lah lokasi project itu. Terus setuju betul yang dibilang Bu Desi bahwa bagaimana kita mengimplementasikan interface management itu adalah sedini mungkin, mulai kontraknya atau WBS-nya dan seterusnya. Dan itu kita harus mempunyai, kita mengidentify interface identification. Kita harus tahu yang mana di mana interface point-nya gitu ya, titik interface-nya di mana, siapa stakeholder-nya, dan apa kriterianya. Baik, dari saya supaya kita bisa banyak diskusi, masih dari saya itu aja untuk pertanyaan yang tadi, semoga bisa menjawab apa aja yang sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya bagaimana sih kita memulainya, kita memulai dengan mengidentifikasi si interface-nya. Saya kembalikan ke Pak Fadil. Baik, Pak Dana, terima kasih banyak atas paparannya, terutama tadi di berbagai case study dan berbagai metode dalam mengimplementasikan interface management. Tadi juga ada tambahan dari Pak Rahmat Mulyanto terkait interface management. Ini Pak Rahmat berbagi pengalamannya ya di chatbox. Ini saya sebagai owner masukkan ke dalam kontraktual dari para kontraktor yang ada interface-nya, batasnya apa, workflow, schedule dan consequential agreement-nya seperti apa. Lalu ada pertanyaan juga Pak Dana, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya dari Pak Berliandi Manik. Ini terkait dengan bagaimana HSSE management dibahas di dalam materi PMICP, mengingat K3L sesuatu yang kritikal di proyek konstruksi. Mungkin Pak Dana bisa berbagi. Bagaimana, sorry tadi pertanyaan HSSE di materi PMICP. HSSE gini, yang saya ingat adalah
di communication itu contohnya adalah pembangunan airport di Boston kalau nggak salah. Jadi bagaimana kita melakukan komunikasi itu? Jadi karena komunikasinya itu jadi tidak apa ya, communication plan-nya, sebentar saya buka dulu, yang impact-nya kepada ini impact kepada HSSD. Banyak sekali di case study itu di Boston kalau bandara di Boston sih, seingat saya di situ bahwa mereka tidak membuat komunikasi yang baik antar dari owner dan ke pekerjanya. Jadi ada yang langsung gitulah ceritanya. Jadi karena itu kecelakaan fatal sih jadinya. Apakah HSSE-nya secara detail dibahas di situ? Enggak. Tapi dampaknya kepada HSSE ada di case study. Begitu kira-kira yang bisa saya jawab. Baik, Pak Dana. Jadi memang secara materi yang spesifik membahas HSSE ini belum ada gitu ya di PMICP, tapi PMICP lebih menggambarkan dampaknya terhadap HSSE di case tadinya ini seperti apa begitu. Baik. Betul sekali, Pak Fadil. Baik, terima kasih Pak Dana atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan ya, ini dari Pak Asmi Faik, ini terkait persiapan PMICP dalam ujiannya menggunakan framework, course di mana atau buku apa sebagai bahan ujian. Jadi untuk persiapan ujian PMICP ini menggunakan course yang sudah disediakan oleh PMI ya Pak Dana ya. Dan untuk ujian ini ada 4 course yang harus lulus dulu, habis itu baru kita bisa ambil ujiannya. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Pak Asmi ini, rekomendasi buku apa atau framework apa yang dapat diimplement untuk best practice area konstruksi? Mungkin Pak Dana ada rekomendasi? Kalau sampai sekarang sih saya masih ngelihat CII itu masih Construction Industry Institute itu masih paling rekomend sih untuk interface management, guideline-nya. Oke, jadi CII seperti yang tadi sudah Itu menurut saya. Tapi balik lagi, yang mungkin itu yang inline sama industri atau organisasi saya. Mungkin ada sumber lain yang lebih fit ya dengan organisasinya gitu. Oke, baik Pak Dana. Jadi ya in your case ini CII ini salah satu framework yang terbaik gitu, tapi ya balik lagi tergantung dengan kebutuhan organisasinya seperti apa ya Pak ya. Baik, ini ada Pak Aldrin ya, Pak Aldrin Romi sudah raise hand terlebih dahulu. Monggo Pak Aldrin. Ya, makasih Pak Fadil, Pak Dana, makasih sharingnya. Mau tanya Pak 2 hal. Yang pertama, kalau dilingkan dengan PMBOK itu Pak ya, di edisi yang terakhir kan ada prinsip-prinsip ya. Kalau paling dekat ini dengan, saya lihat kan kayak gabungan Pak ya, terkait dengan stakeholder management, risk management, communication termasuk di dalamnya ya. Nah, apakah memang IM ini tuh prinsip yang baru, terus kaitannya dengan PMBOK-nya itu di titik yang mana gitu ya Pak ya? Yang pertama. Nomor 2-nya, ada disebut tadi Pak di slide yang
IM plan ya. Itu kalau bentuknya semacam apa gitu Pak, IM plan sama yang di ujung akhirnya ada IM performance tadi Pak, ya, mungkin bisa dielaborasi lebih banyak ya Pak Dana kalau diizinkan. Makasih Pak. Oke, pertama adalah apa hubungannya dengan PMBOK yang sekarang ya. Ya, yang prinsipal ya Pak, yang Prinsipal yang hubungannya dengan PMBOK adalah mungkin kalau dibilang baru ya ada kemiripan juga pada saat kita melakukan kayak gini lah. Pada saat kita menginisiat, saya nggak tahu ya di tembok baru kan yang 7 itu stakeholder Pak, ada Pak ya, stakeholder management. Stakeholder tuh ada stewardship. Ya, ya. Dari device stakeholder apa dan sebagainya ya. Somehow kita cara melakukan cara prosesnya gitu ya, cara step-stepnya mungkin ada kemiripan kali ya Pak ya. Tapi buat ya pada dasarnya ini kayak bagaimana sih pada saat di project itu yang kita lihat di PMBOK ini kan, oh ya ini ada knowledge area dan apakah itu knowledge area interface management untuk konstruksi menurut saya sekarang adalah ini knowledge area gitu ya. Knowledge area yang kayak yang kita tuh teman-teman Bapak Ibu sekalian bahwa kita sering ketemu interface itu. Pada saat kita bilang di PMBOK dibilang identify stakeholder, kan ada gitu ya? Iya Pak, ya benar. Stakeholder ya. Kita nggak identify gak sih stakeholder yang ternyata stakeholder ini interface sama scope ini gitu. Nah itu yang saya bilang, oh ini kalau mungkin lebih asik kalau kita belajar PMBOK dulu, ya ini menurut saya sih PMBOK-nya ngerti baru ke PMICP gitu ya. Tapi ya balik lagi ini lebih deep dive ke infrastrukturnya gitu Pak menurut saya Pak. Jadi salah satu bentuk perwujudan Pak ya dari prinsip stakeholder tadi, communication dan lain-lain tadi ya. Di Bisa. IM ini bisa dipakai sebagai salah satu tools-nya gitu ya. Betul. Dan kalau interface management plan itu ya tadi yang ditanyakan interface management plan kan ya. Interface management. Oh iya. Sama performance-nya Pak. Ya, interface management adalah bagaimana kita merencanakan balik lagi di planning itu di interface management plan itu kayak how to-nya gitu. Jadi kita dari awal mungkin kita udah bisa ngelihat ya dari awal siapa yang akan kita di fase apa kita akan melakukan, kita memulai atau mengidentifikasi soft interface apa dan apa yang akan dilakukan, dokumennya akan gimana, terus bagaimana dengan penyelesaiannya dan seterusnya. Dan itu interface management plan-nya di situ. Terus kalau performance-nya adalah mungkin ini hubungannya dengan interface control document gitu ya. Jadi tiap performance yang ada sampai kan di interface control document itu kan semua interface ada di situ gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan monitoring terhadap performance tiap interface yang ada di kayak list of interface gitu sih Mas.
Boleh nanya dikit lagi Pak, yang soft sama hard itu soft tadi kayak knowledge gitu ya, kayak yang hard itu Knowledge, semacam ya, knowledge. kontrak Jadi gitu ya, kayak kontrak ya, gitu ya kayak macam itu. kontrak gambar gitu loh, Oke. gambar. Terus ya maksudnya pemahaman, contohnya pemahaman gitu ya, pemahaman antara desainer dengan kontrak, let's say dengan kontraktor kadang berbeda nih. Nah itu bukan itu di soft interface, maksudnya bukan ke fisiknya gitu, walaupun itu akan mempengaruhi dia di hard interface. Oke, makasih Pak Dana. Siap. Biasanya ya. Ya, terima kasih Pak Aldrin atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Dana atas jawabannya. Mungkin ini ada Pak Adriono ya yang sudah raise. Ini pertanyaan terakhir dari audiens di luar yang di chat. Mungkin Pak Adriono bisa menyampaikan pertanyaannya singkat saja Pak, mengingat keterbatasan waktu. Ya, terima kasih Mas Aldrin. Selamat malam Laidana, apa kabar? Baik. Ya, mungkin saya cuma ingin sharing aja. Namun sebelum saya sharing, rasanya mendengar cerita hampir 1 jam ini semakin menakutkan buat saya sebenarnya. Jangan Pak. Oke, saya sedang menangani satu proyek bandara juga, airport, tapi bukan di Indonesia saat ini. Setelah saya juga pemain pengganti sebenarnya, bukan dari awal. Namun belajar dari pengalaman sebelumnya, kami saat ini ada di IPMC namanya, Integrated Project Management Consultant. Nah, ternyata dari identifikasi yang sudah kami lakukan, justru banyak sekali stakeholder yang terlibat di proyek ini. Selain government itu sendiri, Ministry of Transport ya, donors-nya juga banyak ya, dari World Bank ada, untuk airset-nya dari ADB, kemudian terminal building, auxiliaries building, utility, itu semuanya berbeda-beda donors-nya. Kemudian identifikasi yang lain ternyata juga prosedural birokratik yang sangat buat kita sangat jelimet ya. Ada procurement, ada treasury, kemudian ada Bappenasnya, dan terusnya mungkin ada airport authorities dan lain sebagainya. Kita mengidentifikasi itu paling tidak ada 7 supporting agencies yang terlibat di proyek. Nah, kemudian di internal kita sendiri itu juga ternyata para donors itu mementingkan desain dari mereka. Mereka punya desainer sendiri, mereka punya construction supervision sendiri, mereka juga punya kontraktor sendiri. Jadi 4 donor dikali 3 udah 12, itu dari eksternalnya Pak Dana. Kemudian government institutional seperti yang saya sebut 7 tadi, paling nggak 7. Airport Authority sendiri punya kepentingan juga tentunya untuk bandara itu, dan yang lebih memberatkan di proyek adalah memang harus dengan internasional standar FAA dan ICAO, dan ini membuat semua interface menjadi sangat-sangat complicated gitu ya. Kita udah mengidentifikasi dari semua stakeholder itu, ternyata interface yang terlibat itu banyak Pak. Ada technical interface, organizational interface, communication, contractual, operation, finance, regulatory, culture, design, law, kemudian finance ya untuk loan and grant-nya, kemudian yang paling penting adalah asset management, gitu Pak Dana. Jadi berdasarkan yang Pak Dana tadi sampaikan,
itu mengikuti CII ya kalau nggak salah saya dengar, Construction Interface Institute, yang mungkin saya coba gunakan sama kawan-kawan di sini. Ini mungkin nggak jauh beda sebenarnya dengan apa yang Bapak sampaikan. Tapi biasanya yang mereka gunakan dari IP MC, Integrated Project Management Consultant, ini adalah Acerta, Pak. Acerta itu, Pak. Jadi memang kita menggunakan semua komponen CII tadi itu sudah ada di dalam guideline juga, sepertinya seperti itu, Pak. Dan ini memang permintaan dari beberapa donor itu untuk menggunakan ini menangani semua interface yang ada yang secara teknikal sebenarnya sangat mudah, tetapi secara communication dan regulatori yang mereka inginkan itu sangat complicated, Pak Dana. Nah, mungkin saya minta sedikit tanggapan aja, Pak. Apakah CII itu berbanding sama gitu ya dengan Acerta tadi itu, Pak, yang memang kita gunakan untuk memanage seluruh interface yang ada di proyek saya ini gitu, Pak. Mungkin itu sementara, Pak Dana. Terima kasih. Terima kasih Pak Adri. Ini menarik sekali Pak, yang Bapak katakan betul bahwa interface management kalau misalnya kita kupas kan ada regulatory interface, financial interface dan seterusnya gitu ya. Kalau nggak salah ada 9 atau 12 ya jenisnya ya. Terus kalau ditanya apakah kita Acerta atau CII pun sendiri mengatakan bahwa tidak harus menggunakan CII. Jadi dia bilang contohnya di maturity model itu kita bisa pakai best practice dari industri lain dengan dengan guideline-nya CII atau yang lain. Yang menurut saya kalau Acerta itu lebih tepat dan lebih lebih pas di tempat Bapak, ya menurut saya silakan aja Pak. Saya nggak maksudnya bahkan CII pun mengatakan itu gitu. Kalau dari pendapat saya gitu Pak Adri, tapi ini yang Bapak terangkan tuh memang complicated sekali ketika kita ngomongin ke regulatory dan sebagainya ya Pak ya. Ini juga pembahasan kayak pada saat kita ketemu tentang crossing sungai aja sampai tiba-tiba kita mikir ada otoritas bandara atau apa dan sebagainya. Akhirnya semua stakeholder itu kita ketemukan. Ya, itu pun sesuatu balik lagi yang challenging juga. Oke, dari saya itu aja, Adri. Saya kembalikan ke Pak Fadil. Ya, terima kasih Pak Dana. Tapi memang saya sangat setuju yang statement yang terakhir sebelum kita diskusi tadi, bahwa memang sebaiknya kita mempelajari PMP dulu sebelum ke sini, Pak. Karena ternyata saya menarik ke satu kesimpulan, memang semua yang dipelajari di PMP itu semua terimplemented di sini gitu Pak, sehingga kita lebih mudah memanage interface yang yang paling besar adalah integration management di PMP itu tadi Pak. Terima kasih Pak. Betul Pak Andri, ini mungkin nggak hanya saya yang ini ya, maksudnya saya setuju sekali jika bukan saya jadi kayak nggak bilang bahwa nggak boleh ngambil langsung, tetapi percaya deh ketika kita tidak ngambil PMP atau
let's say kita belajar PMBOK 6 dulu. Agak keteter kita kalau saya pribadi, kalau saya nggak belajar PMBOK 6 karena dia akan mengacu ke PMBOK lagi. Itu sulit nggak inline-nya. Itu Pak Adil, berarti kita punya pemikiran yang sama. Silakan Pak Fadil. Masih cukup kan? Masih cukup, kita langsung saja bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat chat Pak Dana. Terima kasih sebelumnya Pak Dri atas sharingnya. Mungkin yang pertama ini dari Bu Desi ya, masih terkait CII Maturity Model. Ini mungkin Pak Dana bisa sharing terkait software yang paling powerful untuk stage 4 yang bisa mengintegrasikan poin-poin interface, scope, schedule, cost, risk, change management. Mungkin Pak Dana pernah menggunakan software apa atau kalau saya gini, software itu akhirnya saya ngobrol sama Rafael Ani dan saya lupa yang di Inggris gitu ya. Jadi software tersebut akan sangat sulit kita bilang mana yang powerful atau enggak kalau stage 0-nya aja kita nggak lakukan gitu. Contohnya gini, kita melakukan interface identification mau pakai spreadsheet, kita mau pakai list, mau tulisan tangan deh. Ngapain? Kalau kita mengidentify-nya aja tidak bisa dengan baik gitu. Kan ya memang mana powerful itu kita dulu nih ngelihat di mana sih ini kita nih knowledge kita tentang interface management di mana dulu nih. Perlu nggak software itu? Perlu, memang perlu. Mana yang, balik lagi, mana yang paling powerful menurut saya adalah mana yang paling cocok dengan interface yang ada di project Bapak Ibu sekalian. Jadi, I cannot say which one better. Gitu dari saya. Kalau misalnya Pak, ada banyak silakan aja. Kalau misalnya interface management software tuh banyak yang keluar. Gitu dari saya Pak Fadil. Baik, terima kasih Pak Dana. Lalu pertanyaan kedua, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik ini dari Pak Aditya Pradana ya. Dalam proyek kompleks, kapan peran interface manager menjadi kebutuhan wajib dibandingkan dengan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab project manager? Apakah ada parameter atau indikator spesifik yang menentukan kebutuhan ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat di interface, kalau kita balik lagi di qualified person, kan ada tadi ya, qualified person itu kita mulai dari yang sisi yang nol itu kayak ya contohnya di dalam project Mbak Desi ini tadi nih. Mbak Desi karena ngelihat tadi case tadi terus dibilang Bu Desi, coba lihat interface management lain. Jadilah dia koordinatornya apa dan sebagainya. Dan itu stage-nya mulai dari 0, 1, dan stage 2. Ketika kita udah masuk recommended, kalau misalnya kita lihat CII, itu artinya interface manager-nya itu harus sendiri. Tapi di stage 2 ya. Di stage 2 dia stage 3 kalau nggak salah. Interface manager itu harus sendiri dan bisa nggak digabung interface manager, atau interface koordinator atau interface manager sama dengan sama project manager? Bisa, dan banyak yang masih menggunakan. Karena apa? Mungkin beberapa project bilang bahwa ya saya nggak perlu orang dengan orang lain untuk interface manager karena PM yang saya hire sudah tahu dengan project-project seperti ini dan dia tahu interface-nya di mana. Ya silakan aja kalau misalnya bisa gitu ya. Tapi kalau memang kalau sudah sekompleks apa, pertanyaannya sebutuh apa atau sebagaimana kita sudah bisa di dalam satu proyek tidak ada interface, maksudnya interface itu tidak menjadi
tidak menjadi sesuatu yang membuat delay terhadap proyek secara keseluruhan. Gitu Pak Adit, Pak Fadil. Baik, terima kasih Pak Dana atas pertanyaannya. Pak Adit, mohon maaf ini pertanyaan yang ditanyakan hanya satu saja ya Pak ya, untuk agar bisa teman-teman yang lain bertanya, dan ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Dana. Tapi sebelumnya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini untuk mengisi presensi agar dapat mengklaim free video yang dapat diisi melalui form yang di-share di kolom chat. Lalu pertanyaan terakhir Pak Dana, ini dari Pak Yuda Putra. Berdasarkan pengalaman Pak Dana, bisa di-share challenge atau tantangan signifikan dalam implementasi standar PMICP, baik dari sisi manajemen maupun di lapangan atau proyek seperti apa? Gini, jadi tidak hanya PMICP, tapi kita di dalam organisasi atau di dalam proyek, kultur terhadap penerapan ilmu yang tidak biasanya terhadap orang-orang yang biasanya menggunakan itu dan selesai resistansi sih ya, resistansi terhadap orang-orang. Kita bikin aja interface identification, itu enggak, itu yang challenging, menerima penerimaan terhadap knowledge yang baru gitu. Tapi balik lagi bahwa kalau misalnya yang sekarang, yang apa yang Bapak Ibu sudah lakukan dan itu membuat proyeknya efisien, ya silakan aja, nggak apa-apa gitu. Tidak perlu harus mengubah sebuah kultur yang memang sudah baik gitu ya. Yang tidak, ya kalau nggak delay proyeknya, ya ngapain pakai ilmu-ilmu baru. Ya secara simpelnya seperti itu. Tapi tantangannya adalah resistansi terhadap orang, terhadap mungkin tim kita sendiri, mungkin dari tim kita sendiri untuk penerimaan terhadap knowledge. Itu Pak Fadil. Baik Pak Dana, jadi kembali lagi tantangan utamanya lebih ke arah inersia ya, dari tim ataupun dari stakeholders lain menerima sesuatu yang baru, dalam hal ini untuk interface management sendiri ya Pak ya. Baik, kalau begitu nampaknya seluruh pertanyaan juga sudah ditanyakan dan dijawab oleh Pak Dana. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Dana ada closing statement atau yang disampaikan? Yang saya mau sampaikan adalah interface management, construction practitioner ini adalah yang menurut saya adalah ilmu yang sangat baik ya untuk diterapkan. Terus dan satu lagi saya juga ini merupakan gebrakan dari makna gitu ya, karena kayaknya baru di makna untuk seperti yang dibilang Ben. Jadi untuk ilmu-ilmu seperti ini saya sendiri berharap juga kita tidak takut gitu ya untuk mengenal dan mengimplementasi ilmu-ilmu baru. Itu walaupun ilmu ini udah 1967 sudah dilakukan. Begitu Pak Fadil, terima kasih banyak Pak. Baik Pak Dana, terima kasih banyak Pak Dana atas sharingnya selama 2 jam ke belakang pada malam hari ini. Jadi semoga untuk Bapak Ibu dapat mendapat pencerahan ya terkait dengan bagaimana mengimplementasikan interface management, dan bahkan tergerak untuk mengambil PMICP mengikuti jejak Pak Dana yang bisa menambah pemilik sertifikasi PMICP di Indonesia yang sekarang ini hanya baru ada 10. Semoga di tahun ini bisa dapat bertambah lebih banyak lagi. Akhir kata, atas nama saya pribadi dan Magnakia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Dana dan Bapak Ibu semua dalam webinar malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan webinar pada malam hari ini.
Terima kasih banyak dan sampai bertemu di webinar Makna QM selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Pade, Pak Dana. Terima kasih Pak Dana. Bapak Dana, Pak Pade, Pak Dana. Selamat malam. Terima kasih semua.